Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Kami membahas tentang analisis intensitas hujan. Next. Next. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Maulida, Resi, M. Khairul Fuadi, Kevin, Caroline, Rio Wiceksono, Vita Miasari, dan Nurmayanti saya sendiri. Next. Selanjutnya pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Vita dan dilanjutkan oleh Maulida. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang intensitas hujan. Intensitas hujan merupakan tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu. Intensitas hujan tergantung dari lama dan besarnya hujan. Semakin lama hujan berlangsung, maka intensitasnya akan cenderung makin tinggi. Begitu juga sebaliknya, maka semakin pendek lamanya hujan, maka semakin kecil juga intensitasnya. Nah, menurut para ahli, salah satunya Asdak dalam Susilowati, menyimpulkan bahwa intensitas hujan adalah tinggi atau kedalaman air hujan per satuan waktu. Nah, dengan kata lain, bahwa intensitas curah hujan menyatakan besarnya curah hujan dalam jangka yang memberikan derasnya hujan per jam. Untuk mendapatkan nilai intensitas hujan di suatu tempat, maka alat penakar hujan yang digunakan harus mampu mencatat besarnya volume hujan dan waktu berlangsungnya hujan sampai hujan tersebut berhenti. Next. Selanjutnya, metode analisis intensitas hujan ini akan dijelaskan oleh Kevin. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah metode analisis intensitas hujan yang pertama, yaitu metode Van Brand. Berdasarkan Asy'ari tahun 2008, analisis Van Brand di Indonesia didasari atas anggapan bahwa lamanya durasi hujan yang terjadi di Pulau Jawa selama 4 jam dengan hujan efektif sebesar 90% dari jumlah curah hujan selama 24 jam. Yang dapat dirumuskan yaitu I sama dengan 54 RT ditambah 0,07 RT kuadrat per TC ditambah 0,3 RT, di mana IT itu sama dengan intensitas curah hujan pada suatu periode ulang. T-nya itu tahun, satuannya itu tahun. Jadi intensitas curah hujan pada 1 tahun. Kemudian RT-nya itu tinggi curah hujan pada periode ulang tahun. Satuannya itu mm per hari. Selanjutnya I juga dirumuskan bahwa dari metode ini yaitu 90% dikali R24 per 4 dengan I sama dengan intensitas hujan mm per jam, R24 sama dengan curah hujan harian maksimum. Next. Selanjutnya, yang materi kedua ini akan dijelaskan oleh Rio dan dilanjutkan oleh Fuadi. Silakan. Oke, baik. Yang kedua adalah Bell dan Tanimoto. Bila data hujan dalam selang waktu panjang, lebih dari 20 tahun tidak tersedia untuk analisis intensitas curah hujan dan besaran curah hujan selama 60 menit dengan periode ulang 10 tahun diketahui sebagai dasar, maka suatu rumus empiris yang disusun oleh Bell dapat digunakan untuk menentukan curah hujan dengan durasi 5 sampai 120 menit dan periode ulang 2 sampai 100 tahun. Rumus Bell dapat dinyatakan dalam persamaan R pangkat T besar sama dengan dalam kurung 0,21 ln T kemudian ditambah 0,52 dikali dalam kurung 0,54 T kecil pangkat 0,25 dikurangi 0,50 dikali R pangkat 60, R10 pangkat 60. Kemudian intensitas hujan dengan satuan milimeter per jam menurut Bell dihitung dengan menggunakan persamaan IT besar pangkat T sama dengan 60 dibagi T kecil dikali RT besar pangkat T kecil. Dengan R besar yaitu curah hujan dengan satuan milimeter, kemudian T besar yaitu periode ulang atau tahun, yaitu 2
kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 100 tahun. Kemudian T kecil, yaitu durasi hujan, satunya menit, yaitu 5 kurang dari sama dengan T kecil, kurang dari sama dengan 120 menit. Kemudian untuk R1 dan R2 besarnya curah hujan pada distribusi jam ke-1 menurut Tanimoto. Kemudian untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Fuadi, silakan. Baik, selanjutnya fungsi untuk menguji pandangan masing-masing metode dengan menggunakan fungsi mean square error. Fungsi ini merupakan pengukuran prinsip dari perbandingan besar atau jarak puncak, volume dan waktu dari puncak dari dua buah hidrograf. Di sini terdapat rumus untuk mencari nilai uji baik mean square error. Dapat dilihat pada slide dengan keterangan Z, yaitu nilai uji baik mean square error. NI varietas intensitas hujan, IO yaitu nilai intensitas hujan hasil pengukuran, IS yaitu nilai intensitas hujan menggunakan metode, dan terakhir IO kurung min yaitu nilai rata-rata intensitas hujan yang diobservasi. Next. Selanjutnya materi ketiga ini akan dijelaskan oleh Resi dan Caroline. Dipersilakan. Metode ketiga analisis intensitas hujan yaitu Hasper dan Darwedouan. Penurunan rumus diperoleh dari kecenderungan curah hujan harian yang dikelompokkan atas dasar anggapan bahwa curah hujan memiliki distribusi yang simetris dengan durasi curah hujan lebih kecil dari 1 jam dan durasi curah hujan dari 1 jam sampai dengan 24 jam. Persamaan yang digunakan adalah seperti yang di slide, bisa dijelaskan oleh rekan saya, Caroline. Baik, untuk persamaan yang digunakan dapat dilihat sebagai slide. Sedangkan untuk menentukan intensitas hujan digunakan persamaan I sama dengan R per T kecil. Dengan I sama dengan itu intensitas hujan, R curah hujan, T kecil durasi curah hujan jam, dan XI sama dengan curah hujan harian maksimum yang terpilih. Diberi kepada Maya. Baiklah, next. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Lebih dan kurangnya dari kelompok 5, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.